berikan untuk menebus hutang-hutang kita, supaya di kehidupan kita menjadi lebih baik, sehingga kita mencapai tujuan dari agama itu, yaitu moksartam jagadaya jadi dharma, kebahagiaan dunia dan mencapai kesampurnaan jati atau moksa tadi. Nah, yang setelah ini dilakukan keempat tadi, barulah kelima moksa manunggal tadi. Moksa itu adalah menyatu semua elemennya tadi, rogone bali, sukmane bali, nyawane atmane bali. Makanya di dalam dunia pewayangan, ketika Kunto Wibisono, Begawan Wibisono, adiknya Kumbakarna ini memberikan sebuah wejangan kepada Kumbakarna bahwa di dalam lakon Astabrata Wahyu Makutoromo, Kumbakarna ini bingung, saya ini satria, saya ini membela nusa dan bangsa, tanah kelahiranku, tapi kenapa saya belum bisa mencapai kesuwargan jati, belum bisa mencapai moksa? Aku satria, labuh sampai mati untuk membela tanah kelahiranku, tapi aku belum bisa moksa. Apa yang keliru dengan diri saya? Ternyata walaupun sedikit saja kesalahan, tetap ada yang membuat kita tidak bisa mencapai kesempurnaan. Karena si ini Raden Kumbakarna masih belum terima yang dibela beliau ini negaranya, ternyata saudaranya ini yang Dasamuka ini yang angkara murka, belum terima. Ketidakterimaannya inilah yang menyebabkan masih menggandel, tidak bisa membuat dia lepas meninggalkan dunia. Maka sang Begawan Kunto Wibisono ini menyarankan nunut mukti, nunut mokso liwat bareng kae Werkudara. Nah, gitu. Pun demikian Kunto Wibisono tahu bahwa sampurnane pati ini jalannya seperti ini harus dikembalikan. Maka ketika waktunya, sang Begawan Kunto Wibisono ini ngerajut raganya sendiri. Dia ngelebur sak jiwalan ragane, sukmanya dikeluarkan. Di dalam dunia pewayangan digambarkan menjadi buta cakil, buta galiyo, buta terong dan sebagainya. 4 perkara ini keluar dari tubuhnya untuk bersama-sama mencari sempurna agar bisa kembali kepada yang widiwasa, seperti itu. Beda lagi dengan Anoman. Anoman sampai sekarang kok belum bisa mati-mati, kenapa? Kan itu. Mulai zaman Ramayana sampai zaman Pandawa ini kok belum mati-mati. Dia sudah bosan hidup melihat situasi alam seperti pengen cepat, tapi memang belum waktunya. Maka dikasih tahu dharmane urip itu seperti ini. Akhirnya dia menyadari, sehingga yen tiba waktune nanti dia akan kembali ke Yang Widi, sudah tahu jalannya. Jadi di sini ada proses-proses seperti itu. Makanya di dalam dunia pewayangan sendiri ada makna yang tersirat dan tersurat di situ. Satu mati tapi belum bisa kembali ke Yang Widi, satu sudah tahu jalannya sehingga dia bisa kembali dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, ngelebur para mamoksa tadi. Ada yang pengen mati tapi belum bisa mati-mati. Nah, ini kan 2-3 hal yang berbeda. Nah, tuh makanya di dalam kita Punarbawa ini, kita terlahir kembali ini, banyak lelakon-lelakon, banyak lelaku-lelaku, banyak perilaku yang diajarkan oleh leluhur Hindu, leluhur Jawa dulu, dalam baik sesaji maupun mantra. Contoh sesaji, ketika ada jenang sengkolo, bubur merah, bubur putih, putih ditumpangi merah, merah tumpangi putih, seperti yang saya ceritakan dulu. Itu adalah simbol-simbol bahwasanya Erwono, Kawerwono, tahulah bahwa kamu itu berasal dari merah dan putih. Kemobang, kemopetak, bapak, ibu, Purusa Pradana, Ibu Pertiwi, Bapak Angkoso, Lingga Yoni, Siwa, Parwati, seperti itu. Nah, kalau ketika Parwati dikemuli sama Siwa, merah dikemuli sama putih, jenang abang ditumpangi putih, itu kita ngurus jagat saisini, alam raya. Tapi ketika Siwa
dikemuli, diselimuti oleh Parwati, putih ditumpangi merah. Berarti angkasa dikemuli bumi, ini terjadi jagat cilik. Nah, kita ngawrit jagat. Sebentar kan. Ini kan untuk tradisi, untuk saya pribadi ya khususnya di Jawa. Ini kan masih di hari-hari tertentu, misalkan hari kelahiran. Itu kita masih memakai itu kan, jenang sengkolo, jenang merah sama jenang putih. Nah, itu mau dikupas lebih dalam, Kang, karena selama ini saya ya pada umumnya kita itu hanya menjalankan apa ya, tradisi saja, tapi untuk makna yang sebenarnya itu apa sih? Pokoknya tiap tirone wis digene jenang sengkolo karo kembang telon, diaturne nang dulure nang sing ngomong. Itu mau dikupas, Kang, karena saya yakin bahwa sedulur-dulur dari Kandangan TV ini mungkin memerlukan pemahaman ini, Kang. Ini sak ngerti saya loh. Iya, ini mau ada dikupas. tradisi otot-otot bayutan atau ini ngampir netiron kalau di Jawa. Tiron. Ngampir netiron. Ini kita mengetahui bahwasanya ada setiap desa berbeda-beda ya. Ada yang setiap ngampir netiron ada kembang telon, ada jenang sengkolo, ada macam-macam lah, mungkin bubur poncowarno atau apa. Nah, di kandung maksud apa? Kita ngawerui bukan hanya tentang merawat raga kita, tapi juga tentang sukma kita. Nah, sukma kita itu apa? Sedulur papa tadi. Karena di sedulur itu juga banyak macamnya sebutannya. Kakang kawah biari getih lan puser. Ada sedulur kang lahir bareng sedulur, ora lahir bareng sedulur, sing kerumatan, sing ora kerumatan, sing kumpul tan pisah karo jabang bayi nih ae dhewe, sing jangkung rino lan wengi, sing reksa jabang bayi ini. Nah, ketika kita menghormati, ketika kita rukun dengan saudara kita, akan terjadi keharmoni antara jagat cilik ini, antara raga, sukma sama nyawa ini. Secara TV-nya di refresh nih lah, gitu, diperbarui lagi, direstart malah. Nah, jadi tidak hanya saudara ini tentang sengsara kita ajak minta, ayo ewang-ewang ngono aku, tapi ketika dalam hal senang, ketika dalam hal apapun ini juga diajak. Begitu juga dengan jatnya sesa. Ketika kita makan, di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan sok sopo sing mangan tanpa izin kula nuwun padha karo maling nyolong. Siapa saja yang mau makan tanpa memohon izin atau mengaturkan niatnya dulu, sama halnya dengan mencuri. Nah, kan dosa. Ketika dosa ini apa sih? Kegelapan. Akhirnya kita tidak bisa mendapatkan prajna atau wiveka, kecerdasan atau kebijaksanaan. Semakin gelap, semakin terjadi ada kebodohan, kebuntuan dalam hal spiritualitas. Maka orang dahulu ketika makan bukan hanya tentang ketika ngampir netiron, tapi bahkan setiap hari ketika makan ini diambil dulu sedikit. Ayo sedulurku kabeh, kalau Jawanya seperti itu. Matur suwun, wis ini nemani aku, ayo makan bareng-bareng. Baru ngambil. Oh, manugraha mertadi. Mudah-mudahan ini menjadi amarta sanjiwani, menjadi amarta kehidupan bagi diri. Baru makan. Nah, kalau kita memberikan sesuatu yang baik, positif ke dalam tubuh kita, maka kebijaksanaan ini akan terus terbuka. Tapi kalau kita menutup dengan hal-hal yang mencuri terus, ini akan terjadi kegelapan dalam hal pemikiran. Itu bagi orang-orang zaman dahulu pasti ingat itu. Bahkan menanam pun, sebelum menanam mau menitipkan benih ke bumi, ada cok bakal atau daksina kalau di Bali. Amit-amit pada Ibu Pertiwi, aku nitip benih, mudah-mudahan yang tak titipkan di kulitmu ini bisa tumbuh subur, dijauhkan dari hama dan sebagainya. Kan doa pengharapan yang baik-baik. Tapi amit-amitnya ini yang disebut Jawa, yang disebut Jawi, yang disebut ngerti. Apakah orang Kalimantan, orang Bali ketika melakukan seperti ini bisa disebut Jawa? Bisa. Karena ngerti, benih. Karena kata-kata Jawa tadi artinya adalah ngerti. Nah, makanya kadang banyak orang
bilang Jawa gak Jawani, karena tidak ngerti lagi kan. Orang-orang dulu pilih tanding, nanam aja dihitung, boyong aja bersyukur, sampai setelah masak aja bersyukur, yang nunggu rumah, yang buat api, yang buat sumur, semua dikasih syukur. Tetap ingat syukur, mau makan ya bersyukur, ngajak sedulur. Apa yang masuk di dalam tubuhnya adalah saripati-saripati kehidupan semua. Ini yang menjadi luar biasa, bukan kayak sekarang. Saya juga masih banyak perlu belajar. Saya lihat juga gitu, banyak sekali ketika makan sedang apa menelawe akeh gitu. Orang dulu enggak kan, itu pertanyaan saya ulang lagi kan. Itu tolong dikupas dulu kan, Mak. Orang apa ya? Enggak apa-apa, kita nyantai kok. Itu dikupas itu kan, makna dari jenang putih, jenang abang itu loh kan. Ini. Terus jenang yang itu kan ada jenang merah, jenang putih, terus ada lagi jenang merah dikasih putih, jenang putih dikasih merah, terus di situ ada kembang kelon, juga ada mancawarna ya, ada mancawarna juga itu yang. Jadi gini, sedulur tadi kembali ke jenang sengkolo. Jenang sengkolo tadi adalah kita ngawurui asal kita ngawurui alam semesta, kita ngawurui jagat cilik kita. Merah dan putih adalah leluhur Gusti Katon kita ngawurui Gusti Pangeran kita, yaitu orang tua kita yang ngukir jiwa dan raga kita, semua dikawurui. Nah, kemudian lebih spesifik lagi, ketika ada bubur pancawarna, putih sendiri, terus kemudian merah sendiri, kuning sendiri, hitam sendiri, jenang tua, jenang katul tadi sendiri. Oh, ada jenang katul juga? Ada jenang katul di tengah biasanya. Nah, jadi jenang katul itu di atasnya dikasih sisiran gula, gitu. Nah, ini untuk sedulur papa tadi. Kawah itu di timur putih warnanya, getih itu merah warnanya, di selatan tempatnya, ari-ari itu di barat kuning warnanya, puser hitam warnanya ada di utara. Terus tengah ini jenang pancer ini di tengah-tengah tadi. Maka ini akan ada kaitannya lagi nanti ketika putih itu legi, uripnya 5. Terus di selatan merah 9 warnanya. Berarti ini kalau dikupas sangat panjang ya. Jadi nanti ada Dewa Tanah Sangga juga termasuk ke situ. Ya? Makanya banyak berasal dari ini semua. Nanti larinya juga ke Kolocokro, larinya ke Raja Kolocokro, Wejangan Kolocokro, sampai terakhir nanti Pujo Surusapen untuk pengeruatan. Itu ilmu pedalangan biasanya untuk ngeruat kolo. Jadi siapa yang berhak, siapa yang menang untuk menguncarkan pangruatan, ruat kolo? Kolo itu artinya waktu. Siapa yang bisa mengalahkan kolo? Enggak ada, dewa pun enggak akan bisa mengalahkan kala, kecuali yang menciptakan kala sendiri. Betara kolo siapa? Betara Guru. Siapa yang bisa menjadi Betara Guru? Yaitu Brahmana Dwijati yang ketika ngagem Siwa Pakaran, yang ngawak Siwa tadi, ini dia akan membuat sebuah tirta. Beliau akan membuat sebuah tirta untuk kolo Allah jadi kolo hayu. Waktu sing gitu ya. Jelek menjadi bagus. Ini ketika sudah menjadi Siwa. Nah, di dalam Jawa pangruatan ini siapa yang menjadi Betara Guru dalang sejati, dalang Kondo Buwono? Ya sang dalang tadi yang sudah memegang sastra-sastranya ini tadi. Di kalau orang Suker, Sial dan sebagainya, ini kemungkinan tidak sinkron antara saudaranya atau kelahirannya di waktu yang tidak pas. Nah, maka ketika diriwat ini dengan harapan kolo sing Allah jadi kolo sing ayu. Makanya ada salah satu doanya, ono kala saka wetan titiane macan putih tinolak bali mangetan kena sabdane Sang Hyang Iswara, ono kala saka kidul titiane macan abang tinolak bali mangidul kena sabdane Sang Hyang Brahma, ono kala saka kulon titiane macan kuning tinolak bali mangidul ngulon kena sabdane Sang Hyang Mahadewa, ono kala saka lor titiane macan ireng tinolak bali mangalor kena sabdane Sang Hyang Wisnu, ono kala saka dhuwur titiane Widyakara tinolak bali mandur kena sabdane Sang Hyang Bagaskara, ana kala saka ngisor
titiane macan blorok tinulak bali mangesor kena sabdane Sang Hyang Antaboga kala-kala lunga kala-kala sirna musneleng marga ayu wis mukti mantuk mring kahayang dan seterusnya itu